صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Rahma Maulida, NIM 1422008 dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Nasail Fikih kelas B. Di sini saya sebagai kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai tentang apa itu revitalisasi ijtihad kontemporer. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kiranya kita mengetahui apa sih itu revitalisasi. Jadi revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan di mana cara tersebut adalah untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya terkendalikan. Belajar dari kata re yang artinya mengulang dan vital adalah sesuatu hal yang penting, maka revitalisasi dapat kita simpulkan adalah sebagai sesuatu atau mengulang sesuatu hal yang penting untuk kehidupan. Selanjutnya mengenai tentang deskripsi permasalahan, kita akan bertanya-tanya mengenai tentang bolehkah kita kembali membuka pintu ijtihad jika kita ketahui bahwa sebelumnya ijtihad dilakukan oleh ulama-ulama pada masa klasik. Dan sekarang bagaimana jika ijtihad itu dibuka kembali pada masa kontemporer? Nah, apa sih itu ijtihad kontemporer? Jadi ijtihad kontemporer memang sangat berbeda dengan ijtihad masa lampau. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang selalu muncul di kehidupan kita dan menuntut untuk segera diselesaikan. Itulah mengapa dari segala persoalan-persoalan ijtihad kontemporer yang muncul itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kita bisa melihat dari aspek sosial, yang kedua ada aspek budaya, dan yang ketiga bisa dari aspek ekonomi. Persoalan ekonomi di zaman modern ini kita dapat menjumpai beberapa lembaga baru seperti perbankan syariah, investasi emas, lalu juga ada valuta asing dan lain-lain. Dan itu banyak sekali jika kita bisa kembangkan dan kita terus gali informasi mengenai tentang ekonomi modern, mungkin saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Nah, mengapa hal tersebut itu terjadi? Nah, hal tersebut itu sebenarnya terjadi itu karena adalah alasannya ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis dan mudah berkembang dan berganti. Nah, dan yang perlu kita pahami semua adalah dinamisnya suatu ekonomi itu adalah dipandang dari beberapa aspek payung hukum. Kita tidak cukup hanya jika bersandar kepada kitab fikih klasik semata, karena formulasi fikih pada masa klasik itu memiliki irelevansi terhadap konteks yang kekinian. Dengan demikian, ijtihad modern ini hadir untuk menyelesaikan problematika baru dengan tujukan tetap kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang perlu kita garis bawahi bersama adalah perubahan waktu itu tergantung dengan perubahan hukum itu tergantung dengan perubahan zaman, dan perubahan fatwa itu juga bisa tergantung dengan perubahan zaman. Nah, oleh karena itu saya sebagai presentator di sini memberikan salah satu contoh ulama yang melakukan ijtihad kontemporer. Salah satunya sebut saja Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau dikenal sebagai mufti yang sangat-sangat memperkuat dan membuktikan banyak ijtihad kontemporer. Salah satu bukti konkretnya adalah beliau memiliki karangan kitab yang berjudul Al-Hadyu Al-Islam Fatawa Al-Mu'asyirah. Nah, di sana beliau itu banyak mengupas mengenai tentang hal ibadah, hubungan sosial, dan akidah. Nah,
beliau di dalam pendapatnya, beliau itu memiliki 4 prospek mengenai tentang pendapat ijtihad kontemporer. Yang pertama adalah beliau itu memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah beliau itu memberikan peluang berijtihad untuk ulama dewasa ini. Dan yang ketiga adalah beliau itu memberikan tuntutan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah beliau itu menjawab beberapa tantangan zaman di bidang hukum Islam. Jadi inti dari pembahasan atau kesimpulan dari pemikiran Yusuf Al-Qaradawi adalah beliau itu ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum Islam yang bisa menghasilkan sebuah hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat. Nah, dari mengutip dari pemikirannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dapat kita simpulkan bahwa sejatinya Islam itu harus bersifat tidak kaku dan selalu elastis. Mengapa? Karena sejauh itu kita dapat menyadari bahwa Islam itu tidak bisa terus-menerus berkorespondensi kepada teks-teks suci, tapi juga harus menggunakan realitas yang terus berubah, karena hukum akan terus berubah dan tantangan zaman akan semakin berat. Nah, tugas kita sebagai mujtahid atau beberapa ulama kontemporer adalah untuk mencari jawaban persoalan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan cara berijtihad secara kontemporer. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.